Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 15. Fu Gyoksu menundukkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Padahal dalam hatinya dia sedang menghitung. Pada hitungan ke-700 baru dia mendongakkan kepalanya. Apakah Sam Wisuheng mendengar sesuatu? Tanyanya tiba-tiba. Apakah kau maksud apa yang dikatakan suhu kepada kami tadi? Tanya Yohong membalikkan pertanyaannya. Tidak ada apa-apa. Suhu hanya berpesan kepada kami agar hati-hati menjagamu, tukas Kim Chiok. Giok Chiok malah menarik napas panjang. Sute, kali ini kau benar-benar menderita, katanya. Fu Gyoksu tertawa getir. Aku bertanya apakah Sam Wisuheng mendengar suara langkah kaki yang aneh itu? Oh. Kim Chiok terpana. Tadi Xiaote seperti mendengar ada orang yang mengerahkan ginkangnya berjalan di atas genting. Apa iya? Kim Chiok segera menjadi panik. Yo Hong malah tertawa lebar. Mungkin hanya seekor kucing, tukasnya. Giok-giok ikut-ikutan tersenyum. Mana mungkin si pembunuh mempunyai nyali sebesar itu? Belum lagi Fu Gyoksu menyahut, di kamar Pek Chiok terlihat bayangan orang melintas. Kebetulan wajah Kim Chiok menghadap ke arah situ. Dia terkejut sekali dan langsung melonjak berdiri. Hati-hati, kata Fu Gyoksu. Senjatanya dikeluarkan, tubuhnya melesat bagai anak panah. Bayangan hitam itu masih terlihat jelas di jendela. Brak, jendela itu hancur berantakan. Fu Gyoksu masuk dengan menerobos jendela. Senjatanya dikibaskan. Lilin segera padam. Tangan kirinya dengan sigap memasukkan peralatan tersebut ke selipan ikat pinggangnya bagian dalam. Tangan kanannya mengeluarkan beberapa butir benda berwarna hitam. Boom! Boom! Dia melemparkan butiran benda hitam itu ke atas lantai. Asap langsung memenuhi ruangan tersebut. Senjata di tangan kanannya dihantam ke atas meja. Kaki kanannya menyepak. Meja dan kursi terguling dan menimbulkan suara bising. Teko teh yang terbuat dari keramik juga pecah berantakan. Terdengar dari luar, suara-suara itu seperti Fu Gyoksu sedang bertarung dengan seseorang. Kim Chiok bertiga takut terjadi sesuatu atas diri Fu Gyoksu. Mereka menghambur mendekati. Kim Chiok menerobos lewat jendela. Giok Chiok menendang pintu depan sehingga roboh dan masuk lewat pintu tersebut. Mereka semua menerjang masuk. Namun begitu kakinya menginjak ke dalam, kamar tersebut penuh dengan asap hitam. Di ujung sana Fu Gyoksu menggunakan asap hitam itu untuk mengelabui pandangan pada suhengnya. Dia segera menghantamkan senjatanya ke bahunya sendiri. Dia melonjak ke atas. Mulutnya mengeluarkan suara jeritan dan dalam waktu yang bersamaan, tangannya menghantam atap genting dan melayang turun kembali. Asap hitam mulai buyar. Tubuh Fu Gyoksu terlihat sedang bergulingan di tanah. Dengan cepat dia membuang senjatanya ke sudut ruangan dan sekali lagi mengeluarkan suara rintihan. Kim Chiok, Giok Chiok dan Yo Hong tentu saja tidak dapat melihat apa yang terjadi. Mereka mendengarkan suara-suara itu dengan hati tercekam. Kim Chiok mengibaskan lengan bajunya dengan harapan dapat mengipas asap tersebut agar buyar dan matanya dapat melihat dengan jelas. Fu Gyoksu. Fu Sute, teriaknya memanggil. Di sini. Sahut Fu Gyoksu dengan susah payah. Kim Chiok berlari ke arah asal suara. Pada saat itu juga, para penjaga yang berada di luar berhamburan mendatangi. Asap buyar keluar dari ruangan tersebut. Penglihatan Giok Chiok dan Yo Hong mulai jelas. Cepat buka semua jendela, seru Giok Chiok memberi perintah. Para murid Butong Pai segera menurut dan membuka setiap jendela yang ada di kamar itu. Akhirnya asap benar-benar membuyar bersih. Kim Chiok dan Giok Chiok memapah Fu Gyoksu dari kiri kanan. Dibaringkannya tubuh anak muda itu di atas tempat tidur. Yo Hong segera membawakan obat Kim Changyok. Mereka membungkus lengan atas Fu Gyoksu yang terluka. Tepat pada saat itu, Chi Siong Tojin beserta Gisong dan Chang Song yang mendengar berita itu juga sudah mendatangi. Lun Wanji juga menyusul di belakang. Melihat Fu Gyoksu yang terluka, dia segera menyibakkan kerumunan para murid Butong dan menghampiri sang kekasih. Futoako, bagaimana keadaan lukamu? Tanyanya khawatir. Fu Gyoksu menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Hanya terkena beberapa buah senjata rahasia dan terluka pada bagian bahu, sahutnya dengan suara lirih.
Melihat luka di bahu Fusute, tampaknya tertusuk benda tajam. Jangan-jangan orang yang melukai Fusute menggunakan senjata Souho Uchang, kata Kim Chiok memberikan pendapatnya. Tidak salah. Malah senjata yang digunakan persis seperti yang biasa aku pakai. Untung sebelumnya aku sudah bersiap diri. Sehingga bagian leher tidak terserang olehnya, sahut Fu Gyoksu. Chi Seong Tojin mendengarkan percakapan mereka dengan seksama. Tiba-tiba dia bertanya. Bagaimana raut wajah orang itu? Apakah kau mengenalinya? Dia mengenakan pakaian hitam, wajahnya terselubung. Yang terlihat hanya sepasang matanya saja, sahut Fu Gyoksu setelah merenung sejenak. Kami hanya melihat bayangannya dari kertas jendela, tukas Kim Chiok. Pada saat itu Fusute langsung menghambur dan menerobos lewat jendela. Kalian sebetulnya harus memberikan bantuan kepada Fusute, kata Chi Seong Tojin. Sam Wai Suheng ada masuk ke dalam kamar saat itu, sahut Fu Gyoksu buru-buru. Sayang sekali asap memenuhi kamar. Kami takut kesalahan tangan dan melukai Fusute, terpaksa kami berhati-hati, kata Kim Chiok. Dari mana datangnya asap itu? Tanya Chi Seong Tojin. Serangannya yang pertama kali gagal. Orang itu segera mengeluarkan beberapa butir benda berwarna hitam dan melemparkannya ke tanah. Pada saat itu juga asap tebal memenuhi ruangan, sahut Fu Gyoksu menerangkan. Kemudian, orang itu mengeluarkan 7 macam senjata rahasia. Dilemparkannya kepada Tecu lalu melesat pergi melalui atap genting. 7 macam senjata rahasia. Tidak diragukan lagi, ilmu senjata rahasia Butong Pai pula yang digunakannya. Keringat dingin membasahi Fu Gyoksu. Tetapi apa? Senjata rahasia itu dibubuhi racun, seru Fu Gyoksu. Tubuhnya menggeliat 1 kali, kemudian dia jatuh tidak sadarkan diri. Chi Seong Tojin terkejut. Dia membuka pakaian Fu Gyoksu. Bahu anak muda itu masih mengalirkan darah. Warnanya sudah berubah kehitaman. Chi Seong Tojin cepat-cepat membuka kain pembungkus luka Fu Gyoksu. Selain luka di bahu, bintik-bintik kecil bekas senjata rahasia pada lengannya sudah membengkak. Warnanya malah kehijauan. Kim Chiok melongok sekilas. Wajahnya berubah hebat. Warnanya tidak demikian ketika kami membungkus lukanya. Alis Chi Seong Tojin bertaut erat. Racun yang dibubuhkan di atas senjata rahasia itu sungguh hebat sekali, gumamnya lirih. Lun Wanji panik sekali. Susiok, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya gugup. Kami sama sekali tidak mengerti tentang racun. Satu-satunya jalan hanya dapat mengerahkan Wei Kang dan mendesak keluar racun tersebut, sahut Chi Seong Tojin. Aku saja. Wei Kangmu belum memadai, kata Chi Seong Tojin sambil menggelengkan kepalanya. Susiok. Luka dalamku belum sembuh. Meskipun aku berniat menolong juga tidak bisa. Chi Seong Tojin tertawa getir. Lun Wanji terpaku di tempat. Air matanya mengalir dengan deras. Suhu, kalau begitu Fusute kemungkinan tidak tertolong lagi, kata Kim Chiok tanpa sadar. Chi Seong Tojin segera mengambil keputusan. Bawa dia ke belakang gunung tempat Yan Supek, katanya. Bibir Lun Wanji segera mengembangkan senyuman. Mengapa aku melupakan Suhu, katanya kepada diri sendiri. Hati Chi Seong Tojin semakin tertekan melihat keadaan gadis itu. Kim Chiok dan Gyok Chiok segera memapah Fu Gyoksu keluar dari kamar. Tentu saja Lun Wanji tidak mau ketinggalan. Chi Seong Tojin tidak mengikuti mereka. Dia berjalan mondar-mandir di dalam kamar Pek Chiok, Gisong dan Changsong memeriksa seluruh kamar tersebut. Changsong yang bertugas sebagai kepala penjaga dan keamanan Butong masih merasa penasaran. Dia terus menggerutu panjang lebar. Tidak mungkin orang itu bisa lolos dari pengawasanku. Aku sudah menyuruh berpuluh-puluh orang menjaga dengan ketat. Gisong tertawa dingin. Tapi kenyataannya sekarang terpapar di depan mata, sindirnya tajam. Kalau begitu ginkangnya pasti seperti orang yang bisa menguap di udara. Tapi dia tidak berani menerobos keluar kamar. Hal ini membuktikan bahwa pembunuh itu menyadari bahwa dirinya masih bukan tandingan keempat orang murid Chiang Bun Suheng. Chi Seong Tojin seperti tidak mendengar. Dia terus mondar-mandir saja. Seorang murid Butong menghampiri. Suhu, para murid di kaki gunung membawa berita. Mereka tidak menemukan sedikit jejak pun, lapornya.
Suruh mereka mengawasi lebih ketat lagi. Jangan memencarkan perhatian, perintah Chi Xiong Tojin. 488. Murid itu mengundurkan diri. Yo Hong menyusul masuk ke dalam kamar untuk menyampaikan laporan. Setelah peristiwa itu terjadi, para murid yang ada di luar tidak ada seorang pun yang melihat ada orang meninggalkan tempat ini. Chi Xiong Tojin menjawab datar. Tiba-tiba Chang Song menunjuk ke langit-langit yang pecah. Di atap genting itu ada bekas darah, katanya. Chi Xiong segera keluar. Ternyata di pinggir batang kayu yang mana gentingnya pecah ada beberapa titik noda darah. Itulah buktinya Fu Gyoksu belum berpengalaman dalam menghadapi musuh, tukas Gisong. Apa maksud ucapanmu? Tanya Chang Song. Sebetulnya dia sudah berhasil melukai musuh. Kalau tidak, mana mungkin kayu itu terdapat noda darah, sahut Gisong bangga. Hati Chi Xiong Tojin tergerak mendengar ucapan itu. Kemungkinan asap sangat tebal waktu itu sehingga dia tidak dapat melihat dengan jelas, sahut Chang Song. Suatu ingatan melintas di benak Chi Xiong Tojin. Dia memalingkan wajahnya kepada Yo Hong dan bertanya. Sebelum kejadian itu, apakah kalian mendengar sesuatu? Tanyanya. Fu Sute seperti mendengar ada orang yang berjalan di atas genting. Kami semua tidak merasa apa-apa. Malah kami sempat bergurau dan mengatakan bahwa kemungkinan hanya seekor kucing, sahut Yo Hong. Oh, wajah Chi Xiong Tojin semakin muram. Pembunuh itu bukan hanya memiliki ginkang yang tinggi, tapi dia juga sangat teliti, kata Chang Song tiba-tiba. Dari mana kau mendapat kesimpulan seperti itu? Tanya Chi Xiong Tojin. Aku sudah menanyai para penjaga. Setelah kejadian itu, mereka baru membuka jendela. Hal itu membuktikan bahwa pembunuh itu pasti masuk melalui salah satu jendela dan menutupnya kembali. Sebetulnya dia tidak perlu melakukan hal yang demikian merepotkan, tukas Gisong. Kau mana tahu? Dengan berbuat demikian, asap itu tidak menyebar kemana-mana, kata Chang Song tidak mau kalah. Gisong menganggukkan kepalanya berkali-kali. Kalau begitu, sang pembunuh memang benar teliti. Sebelumnya dia sudah merencanakan semua dengan rapi. Sejak semula dia sudah tahu serangannya akan gagal dan bagaimana melarikan diri tanpa ketahuan orang lain. Kau salah lagi. Maksudku, lebih baik dia membuka jendela dan begitu asap memenuhi ruangan, dia juga dapat menerobos lewat jendela, kata Chang Song. Gisong tertawa lebar. Ginkangnya toh demikian tinggi, buat apa dia mengkhawatirkan hal itu? Mereka berdua saling berdebat. Wajah Chi Xiong Tojin tidak menampilkan perasaan apa-apa. Padahal setiap patah kata kedua orang itu terpatri dalam hatinya. Sekarang yang menggelayuti pikirannya juga merupakan hal yang diperdebatkan Gisong dan Chang Song. Darah dari hitam berubah ungu. Kemudian dari ungu menjadi merah segar. Senjata rahasia dan racunnya sudah terdesak keluar. Fu Gyoksu masih belum sadar dari pingsannya. Lun Wanji memegangi bahunya. Wajah gadis itu ketakutan juga gelisah. Senjata rahasia yang berhasil didesak keluar tidak berbeda dengan senjata rahasia umumnya. Tidak ada tanda istimewa yang dapat dijadikan petunjuk. Sebelum menjalankan rencana ini, Fu Gyoksu sudah menyiapkan segalanya dengan teliti. Dia menjalankan rencana yang satu ini, tujuannya untuk menghapus kecurigaan orang pada dirinya. Pek Chiok dan Chia Peng sudah terbunuh. Seandainya pada dirinya sendiri tidak terjadi apa-apa, orang-orang pasti akan merasa aneh. Dan hal ini pasti akan mempengaruhi gerakannya di masa yang akan datang. Sekarang ini dia benar-benar jatuh pingsan. Yan Chongtian menarik kembali telapak tangannya. Keringat sebesar-besar kacang kedelai menetes deras dari keningnya. Meskipun hawa murninya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada, namun untuk menyembuhkan luka dan mendesak racun keluar saja tidak akan menyulitkan dirinya. Racun yang terdesak keluar dari tubuh Fu Gyoksu hanya sedikit lebih keras dari racun biasa. Lun Wanji sibuk memborehkan obat Kim Chang Yok pada luka Fu Gyoksu kemudian dia membungkus dengan teliti. Pada saat itulah Chi Xiong Tojin berjalan masuk. Yan Chongtian tidak memperdulikan. Matanya setengah terpejam. Tampangnya letih sekali. Chi Xiong Tojin segera menghampiri. Su Heng, bagaimana perasaanmu? Yan Chongtian tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, sahutnya datar. Mata Chi Xiong Tojin beralih kepada Fu Gyoksu.
Alisnya terangkat ke atas. Susiok, Gyoksu sudah tidak apa-apa lagi. Wan Ji cepat-cepat memberitahukan. Chi Seong Tujin hanya tertawa datar. Akhirnya Fu Gyoksu tersadar juga. Tampangnya masih belum segar. Matanya terbuka dan dipaksakan memperhatikan sekelilingnya. Kemudian dia menatap ke arah Chi Seong Tujin. Suhu, Tecu sudah menyusahkan kau orang tua, katanya. Suhuku yang mendesak racunmu keluar, tukas Lun Wan Ji menjelaskan. Yan Chong Tian tertawa lebar. Bocah cilik, siapapun apa bedanya? Gyoksu, ketika pembunuh itu melarikan diri lewat atap genteng, apakah kau sempat mengejarnya? Tanya Chi Seong Tujin tiba-tiba. Fu Gyoksu menggelengkan kepalanya dengan lemah. Lun Wan Ji segera membantu Fu Gyoksu mengenakan kembali pakaiannya. Di bagian pundak pakaian itu terdapat beberapa helai sarang laba-laba. Chi Seong Tujin mengambil sarang laba-laba dengan kukunya. Tampangnya kusut. Mulutnya menggumam tidak jelas. Yan Chong Tian membuka matanya perlahan-lahan. Tangannya dikibaskan. Kalian sudah boleh membawanya keluar, katanya. Kim Chiok, Giok Chiok, panggil Chi Seong Tujin. Kim Chiok dan Giok Chiok menggotong Fu Gyoksu keluar dari kamar. Lun Wan Ji cepat-cepat memohon diri kepada Yan Chong Tian dan Chi Seong Tujin. Yan Chong Tian hanya tertawa. Lun Wan Ji malah tersipu-sipu. Menunggu mereka semua meninggalkan tempat itu, Chi Seong Tujin baru duduk di sudut kamar. Su Heng. Ilmu aliran mana yang dipelajari Fu Gyoksu sebelum menjadi murid Butong? Tanya Yan Chong Tian menukas perkataan Chi Seong Tujin. Chi Seong Tujin terpana mendengar pertanyaan itu. Kalau tidak salah, dia mempelajarinya dari para pengawal yang bekerja di rumahnya. Tidak heran. Wajah Yan Chong Tian berseri-seri. Kau memang tidak salah menilai dan menerimanya sebagai murid. Oh. Saya ingat anak ini sangat baik. Otaknya juga sangat cerdas. Pernah aku membahas tentang ilmu silat dengannya. Setiap kali aku mengajukan pertanyaan, dia dapat menjawabnya dengan tepat. Yan Chong Tian tertawa lebar. Rasanya para pengawal yang bekerja di rumahnya juga bukan tukang pukul kasar seperti umumnya. Ilmu mereka pasti cukup tinggi. Bagaimana Su Heng bisa tahu? Tadi aku mengerahkan Wei Kang untuk mendesak racun keluar dari tubuhnya. Aku merasa adanya segulungan arus kuat mengalir dalam tubuhnya. Hal ini membuktikan bahwa anak ini pernah mendapat ajaran Wei Kang tingkat tinggi. Sayangnya dia tidak tahu cara menggunakannya. Kalau tidak, dengan mengandalkan tenaga dalamnya sendiri, tidak perlu mendapat bantuan orang lain, dia dapat mendesak keluar racun dalam tubuhnya sendiri, kata Yan Chong Tian. Chi Seong Tujin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Partai Butong pada generasi mendatang mungkin harus mengandalkan anak ini. Chi Seong Tujin hanya tertawa datar. Terhadap Fu Gyoksu, kecurigaannya sudah mulai timbul. Di antara keenam murid Chi Seong Tujin sudah ada 2 yang meninggal dan 1 orang terluka. Hati setiap murid Butong Pai terasa tertekan. Demikian juga Gisong dan Chang Song. Apalagi kalau mengingat mereka adalah generasi Song yang mempunyai kedudukan cukup tinggi dalam partai It, kemungkinan mereka juga bisa menjadi sasaran si pembunuh. Oleh karena itu hati mereka tercekam ketakutan. Hanya keangkuhan mereka yang melarang mereka memperlihatkannya. Ketika mereka masih memperdebatkan masalah itu, Lun Wan Ji, Kim Chiok, Giok Chiok beserta beberapa murid Butong lainnya membawa Fu Gyoksu ke kamar itu. Mereka mendudukan anak muda itu di atas kursi. Wajah Gisong dan Chang Song berubah hebat. Apa-apaan ini? Fu Suheng sudah terkena senjata rahasia beracun si pembunuh. Susiok mengatakan para Suheng tidak dapat melindunginya. Oleh karena itu, Susiok memerintahkan kami membawanya kemari dan meminta kedua Susiok melindunginya baik-baik, kata Lun Wan Ji. Gisong dan Chang Song terpana mendengar keterangan itu. Apa? Minta kami melindunginya? Tanya Chang Song tanpa sadar. Gisong juga terkejut sekali. Seandainya pembunuh itu tidak mau melepaskannya begitu saja, bukankah kami yang akan kerepotan? Dengan mengandalkan ilmu yang dimiliki Susiok berdua, seharusnya tidak menjadi masalah, tukas Kim Chiok. Gisong dan Chang Song mengerling ke arah Kim Chiok sekilas. Mereka tidak mengatakan apa-apa.
Aku akan mengambilkan selimut, kata Lun Wanji sambil mengundurkan diri. Kim Chiok dan Giok Chiok juga memohon diri. Chang Song langsung menarik tangan Gisong ke sudut kamar. Kali ini kalau aku tidak mati terbunuh, paling tidak bisa mati ketakutan, bisiknya. Mendingan kalau pembunuh itu tidak datang lagi. Kalau tidak jiwa kita berdua kemungkinan sulit dipertahankan lebih lama, sahut Gisong sambil tertawa getir. Coba kau katakan, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapinya? Bagaimana lagi? Kita toh tidak mungkin melaporkannya kepada Chi Siong bahwa kita takut mati dan meminta mereka membawa bocah ini kembali, sahut Gisong. Chang Song menggelengkan kepalanya berkali-kali. Memang tidak mungkin. Apabila kita berbuat demikian, kelak kita pasti tidak punya muka lagi untuk menetap di Butong San. Bagus kalau kau mengerti. Gisong membusungkan dadanya dengan setengah dipaksakan. Satu-satunya harapan kita ialah pembunuh itu tidak akan kembali lagi setelah berhasil melukai bocah ini. Memang hanya itu yang dapat kita harapkan. Lun Wanji sudah mengambil selimut dan meninggalkan kamar Fu Gioksu. Tidak lama kemudian ada seseorang lagi yang masuk ke dalam kamar tersebut. Orang itu adalah Chi Siong Tujin. Pintu kamar itu ditutup rapat-rapat. Chi Siong Tujin mulai mencari-cari di dalam kamar. Dia tidak berhasil menemukan tempat yang mencurigakan, juga tidak menemukan barang apapun yang mencurigakan. Laci yang tadinya digunakan untuk menyimpan bahan peledak sekarang sudah kosong melompong. Bahan peledak sudah berada di tangan si makhluk tua. Dia memasukkan bahan peledak itu ke dalam beberapa batang bambu. Bahan peledak itu memang tidak cukup untuk meledakkan seluruh Butong San, tapi cukup untuk meledakkan batu-batu yang menyambung rantai pengikat kaki dan tangan. Kalau batu-batu itu sudah meledak, maka makhluk tua itu sudah bisa bebas merdeka dan melarikan diri dari telaga dingin tempat dia terkurung sekian lama. Urat nadi di kakinya sudah tersambung kembali. Keadaannya sudah seperti biasa. Akibat yang akan ditimbulkan orang ini setelah berhasil melarikan diri, ngeri untuk dibayangkan. Makhluk tua itu sendiri bagaikan segentong bahan peledak yang sanggup menghancurkan seluruh Butong San. Bila manakah peledak yang satu ini akan memperlihatkan reaksinya? Akhirnya Fu Gioksu bisa juga menegakkan tubuhnya dan duduk sendiri. Padahal dia berharap pingsan terus. Paling tidak, dia tidak perlu menjawab berbagai pertanyaan yang aneh-aneh dari Gisong dan Chang Song. Sebetulnya kedua orang itu hanya membanggakan pendapat mereka masing-masing. Tapi semakin lama mendengarkan, hati Fu Gioksu semakin terkesiap. Tiba-tiba dia merasa petunjuk yang ditinggalkan olehnya terlalu banyak. Melihat Fu Gioksu tidak memberikan reaksi apa-apa, Gisong malah mendesaknya. Bagaimana pendapatmu tentang dugaan kami? Masuk akal, kata Fu Gioksu terpaksa mengembangkan seulas senyuman. Tapi suhumu malah menganggap kata-kata emas kami sebagai omong kosong. Fu Gioksu mengerutkan alisnya. Manusia yang sepintar kami, sebetulnya tidak banyak di dunia ini. Tidak salah. Fu Gioksu langsung memuji setinggi langit. Ketika Tacu pertama kali melihat kedua Susiok, Tacu sudah tahu bahwa kalian termasuk manusia yang luar biasa. Meski urusan apapun, kedua Susiok dapat melihatnya dari sudut yang lain. Berbeda dengan orang lain. Gisong dan Chang Song senang sekali. Chang Song malah menghampiri dan menepuk-nepuk bahu Fu Gioksu. Pandanganmu memang hebat. Masa depanmu pasti cerah, katanya. Dalam hati Fu Gioksu tertawa dingin. Setiap larut malam, Wan Fei yang melatih Butong Liok Kiat yang diajarkan Chi Siong Tujin kepadanya. Sampai saat ini, dia masih tidak tahu asal-usul manusia berpakaian hitam itu dan dia juga tidak tahu bahwa Chi Siong Tujin adalah ayah kandungnya. Malam ini, manusia berpakaian hitam yang merupakan samaran Chi Siong Tujin berdiri di sampingnya kemudian berjalan mondar-mandir. Hatinya tampak tidak tenang. Wan Fei yang sudah selesai berlatih ilmu pedang. Tidak disangka Butong Pai kalian banyak sekali cobaannya, kata manusia berpakaian hitam itu tiba-tiba. Masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah lainnya. Ilmu pembunuh itu sangat tinggi. Bahkan Pek Chiok, Chia Peng dan Fu Gioksu bukan tandingannya, sahut Wan Fei yang. Chi Siong Tujin menganggukkan kepalanya. Tidak sulit dibayangkan. Sinar mata Wan Fei yang mengerling. Oh ya, Suhu. Dengan kepandaianmu yang demikian tinggi, mengapa kau tidak turun sekali saja guna membantu Butong Pai, tanyanya.
Itu urusan Butong sendiri, biar orang-orang Butong Pai yang membereskannya. Misalnya engkau, sudah waktunya kau menunjukkan sedikit jasamu kepada mereka, sahut manusia berpakaian hitam. Tapi aku... Menurut dugaanku, selain tinggi ilmu yang dimiliki pembunuh itu, dia juga paham sekali seluk-beluk Butong Pai. Kemungkinan besar dia bersembunyi di antara murid Butong sendiri, kata manusia berpakaian hitam selanjutnya. Apa? Wan Fei yang terkejut sekali. Di Butong San kau hanya seorang pelayan. Sedangkan kau tidak pernah membocorkan bahwa kau mengerti ilmu silat. Pembunuh itu tentu tidak akan menaruh perhatian. Wan Fei yang menganggukkan kepalanya. Yang menjadi sasaran pembunuh ialah murid yang mempelajari Butong Liok Kiat. Fu Gyoksu hanya terluka saja. Kemungkinan besar pembunuh itu tidak akan melepaskannya begitu saja. Tapi sekarang Gisong dan Changsong kedua Tianglo. Kedua Tianglo itu, kau sendiri pasti mengerti. Mereka hanya pandai mengumbar gertakan, sama sekali tidak ada kegunaannya. Suhu, benar-benar. Lepaskannya begitu saja. Kecuali engkau, siapa lagi yang mempunyai kemampuan setinggi itu untuk membela Butong Pai? Apakah kau takut? Tidak, sahut Wan Fei yang sambil membusungkan dadanya. Oleh karena itu, pada hari kedua, pagi-pagi sekali Wan Fei yang sudah muncul di luar kamar Gisong dan Changsong. Dia membawa seteguk air yang baru mendidih. Sama sekali tidak mencari alasan yang lain. Dia mengetuk pintu lalu langsung masuk ke dalam. Fu Gyoksu yang melihat kedatangannya, tanpa sadar tertegun. Hatinya agak tegang. Tapi dari luar dia tidak memperlihatkan perasaan apa-apa. Sembari menyeduh air teh, Wan Fei yang menyapanya. Futoako, bagaimana lukamu? Sudah lumayan. Fu Gyoksu menyahut datar. Dia memang tidak ingin banyak bicara. Kebetulan Lun Wanji mendatangi. Tangannya membawa sangkar burung yang mereka beli di kota tempo hari. Kedua ekor burung yang ada di dalam sarang itu berloncat-loncatan. Kadangkala terdengar suara kicauan mereka. Enak juga kedengarannya. Lun Wanji duduk di samping tempat tidur, dia meletakkan sangkar burung di atas meja yang terletak di sampingnya. 502. Suheng, untuk apa kau meminta aku membawakan sangkar burung ini? Tanyanya. Fu Gyoksu tertawa lebar. Kalau kau sedang tidak ada, biar mereka yang menemani aku. Lebih enak mendengar kicauan mereka daripada ocehan kedua orang Susiok, katanya. Lun Wanji tertawa terkekeh-kekeh mendengar keterangan Fu Gyoksu. Wan Fei yang juga ikut tertawa. Tepat pada saat itu, Gisong dan Changsong kembali ke kamar. Melihat ketiga orang itu tertawa dengan gembira, hatinya merasa heran. Apa yang kalian tertawakan? Tidak apa-apa, sahut Lun Wanji cepat-cepat mendekap mulutnya sendiri. Wan Fei yang segera maju menghampiri dan menjura dalam-dalam. Untuk apa kau ke sini? Apakah tempat ini juga pantas didatangi olehmu? Bentak Gisong dengan wajah garang. Dia hanya menyeduh teh untuk kita, sahut Fu Gyoksu. Wan Fei yang cepat-cepat menganggukkan kepalanya. Dia mengangkat teko teh yang masih dipegang di tangannya. Sudah selesai belum? Bentak Changsong tidak mau kalah. Sudah, sahut Wan Fei yang gugup. Mengapa masih diam di sini? Cepat pergi, kata Changsong sambil mengibaskan lengan bajunya. Wan Fei yang cepat-cepat mengundurkan diri. Sam Susio, mengapa kau begitu galak? Aku sampai ketakutan, kata Lun Wanji dengan nada kurang senang. Changsong mengelus jenggotnya yang seperti jenggot kambing. Ini bukan galak, tapi wibawa, sahutnya tenang. Wan Fei yang tidak dapat digertak oleh wibawa Changsong. Setelah pergi tidak lama, dia kembali lagi. Dalam sehari penuh, dengan alasan menyeduh teh saja dia sudah bolak-balik belasan kali. Bukan hanya Fu Gyoksu yang merasa enggan, Gisong dan Changsong juga merasa curiga. Tapi mereka tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Wan Fei yang. Apakah Chi Siong sudah curiga kepadaku sehingga mengutus Wan Fei yang mengawasi aku, pikir Fu Gyoksu dalam hati. Setelah Gisong dan Changsong masuk ke dalam kamar tidur yang berhubungan dengan kamar yang ditinggali Fu Gyoksu. Anak muda itu melepaskan diri dari Lun Wanji. Setelah itu cepat-cepat dia mengeluarkan secarik kertas kecil berisi tulisan dari balik ikat pinggangnya. Belum sempat dia menyematkan kertas kecil tadi ke kaki burung di dalam sangkar telinganya mendengar suara derit pintu terbuka.
Chang Song keluar dari kamar sebelah. Fu Gyoksu cepat-cepat menyelipkan surat kecil tadi di dalam genggaman tangannya. Chang Song melirik Fu Gyoksu sekilas. Dia menjadi heran sekali. Untuk apa kau mengeluarkan burung itu? Tanyanya. Aku sedang mengajaknya bermain. Sahut Fu Gyoksu cepat. Chang Song menggelengkan kepalanya. Sudah begini besar, masih seperti anak-anak saja. Lihat kami, main catur sambil mengasah otak, katanya. Gisong mendorong pintu dan menyusul keluar dari kamar. Siapa yang main catur mengasah otak? Tentu saja aku. Kau kira siapa? Gyoksu? Dia hanya mengerti mengajak burung bermain-main. Sahut Chang Song bangga. Gisong mengerlingkan matanya ke arah sangkar burung. Burung seperti ini mana bisa diajak main? Di mana kau membelinya? Dekat kota di kaki gunung. Sahut Fu Gyoksu. Berapa harganya? 1 uang perak saja. 1 uang perak? Mana ada harganya? Gisong menggelengkan kepalanya. Kicauan burung seperti ini tidak enak didengar. Warnanya juga tidak bagus. Dihadiahkan pun aku tidak sudi. Fu Gyoksu tertawa getir. Sebelum membelinya, kau seharusnya menanyakan dahulu kepadaku. Kata Gisong kembali. Belum lagi Fu Gyoksu menyahut, Chang Song sudah menukas. Apakah kau paham soal burung? Mengapa tidak? Aku belum pernah mendengar kau mengungkit masalah ini. Kau kira aku manusia macam apa? Punya kemampuan sedikit langsung gembar-gembor. Kalau begitu, coba kau katakan, apa nama burung ini? Kalau tidak salah burung beo. Sahut Song sambil mengerutkan keningnya. Kalau tidak salah? Chang Song tertawa dingin. Padahal kau sendiri tidak berani memastikan. Kalau bukan beo, apa? Burung semprit. Chang Song tertawa dingin, jangan membual di hadapanku. Ketika aku memelihara burung, kau masih belum bisa jalan. Semprit? Gisong tertawa terbahak-bahak. Baru pertama kali ini aku mendengar ada burung yang namanya seperti itu. Kau kapan pernah memelihara burung? Baik, coba kau katakan apa kekurangan burung sejenis ini? Chang Song terpana. Padahal dia hanya asal buka mulut saja karena dia melihat Gisong juga bukan benar-benar paham tentang burung. Tidak bisa menjawab, sindir Gisong. Chang Song mendengus dingin. Apa kekurangan burung ini? Burung jenis ini tidak bisa terbang, sahutnya sinis. Gisong tertawa terbahak-bahak kembali. Mana ada burung yang tidak bisa terbang? Kalau kau tidak percaya, coba saja. Sahut Chang Song kukuh pada pendiriannya. Baik. Kata Gisong. Dia langsung menghampiri sangkar burung tersebut. Fu Gyoksu panik sekali. Cepat-cepat dia menutupi sangkar burungnya. Burung ini sudah aku hadiahkan kepada Sumai. Kalau sampai terbang, bagaimana aku harus menjelaskan kepadanya, katanya gugup. Kalau memang milik Wanji. Ya. Sahut Chang Song. Kau takut bohongmu ketahuan bukan, sindir Gisong. Chang Song mana mau mengalah. Aku hanya takut Wanji akan menyalahkan aku sebagai orang tua yang tidak tahu diri, teriaknya sambil mendelik kepada Gisong. Kan mudah saja. Kalau sudah terbang, kita belikan lagi. Sahut Gisong. Baik. Sahut Chang Song mengeraskan hati. Jangan di toko burung itu hanya tinggal 2 ekor ini saja. Kata Fu Gyoksu gugup. Tidak usah khawatir. Tutup saja pintu dari jendela, kan beres, sahut Gisong. Tidak menunggu jawaban dari Fu Gyoksu dia langsung berjalan menuju setiap jendela dan menutupnya rapat-rapat. Chang Song tidak bergerak. Matanya mendelik. Dia tidak tahu harus bagaimana. Setelah menutupi semua jendela, Gisong segera menghampiri sangkar burung. Gyoksu, biar kau yang menjadi saksinya. Fu Gyoksu masih panik setengah mati. Tapi dia tidak menemukan akal untuk mencegah kedua orang tua yang gila-gilaan itu. Dengan mata kepalanya sendiri, dia menyaksikan Gisong membuka sangkar burung tersebut dan mengeluarkan burung itu satu persatu serta meletakkannya di atas meja. Mungkin karena belum terbiasa, kedua burung itu meloncat-loncat beberapa kali kemudian berhenti dan menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Melihat keadaan itu, hati Chang Song jadi lega.
Dia tertawa terbahak-bahak. Benar kan? Kedua ekor burung itu tidak bisa terbang, hanya bisa meloncat-loncat. Katanya bangga. Hati Fugyoksu semakin tegang. Baru saja dia mengulurkan tangannya untuk memasukkan burung-burung itu kembali ke dalam sangkarnya, tapi Gisong keburu mencegahnya. Tunggu, lihat sebentar lagi. Kata-katanya selesai, kedua ekor burung itu sudah mengepakkan sayapnya dan terbang. Celaka, teriak Fugyoksu dengan suara parau. Tidak usah takut. Pintu dan jendela semua terkunci rapat. Tidak akan terbang keluar. Kata Gisong sambil mengerling ke arah Changsong. Nada suaranya bangga sekali. Sedangkan wajah Changsong berubah muram seketika. Tiba-tiba terdengar suara Lun Wanji di luar pintu. Siang hari bolong, menutup pintu rapat-rapat. Apa tidak kepanasan? Jangan masuk. Jangan, teriak Fugyoksu namun terlambat, pintu sudah didorong oleh Lun Wanji. Kedua ekor burung itu melihat pintu yang terbuka langsung terbang keluar. Lun Wanji termangu-mangu di tempatnya. Siapa yang melepaskan burung yang aku pelihara? Tanyanya marah. Fugyoksu terpaksa menunjuk ke arah Gisong. Kami hanya. Gisong menjadi serba salah. Lun Wanji menghentakkan kakinya kesal, aku tidak mau. Pokoknya kalian harus mencarinya kembali. Katanya dengan bibir bersungut-sungut. Baik. Besok kami akan turun gunung dan membelinya untukmu. Sahut Gisong dengan maksud menghibur. Aku tidak mau yang lain. Aku mau yang kedua ekor tadi. Gisong mengangkat bahunya. Dia mendelik kepada Changsong. Gara-gara kau. Terus saja mengatakan bahwa burung itu tidak bisa terbang. Aku memang pernah melihat beberapa. Beberapa jenis yang tidak bisa terbang, sahut Changsong malu dikatakan tidak tahu apa-apa. Kedua orang itu langsung mendebat lagi, mata Lun Wanji sudah merah. Air matanya hampir meleleh. Melihat keadaan itu, Fugyoksu tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Tepat pada saat itu, Wan Fei yang melangkah masuk ke dalam. Tangannya masing-masing memegang seekor burung. Ternyata kedua ekor burung yang terbang keluar tadi. Gisong dan Changsong memandangnya dengan terpana. Lun Wanji terus menghampiri Wan Fei Yang. Wanji Kounio, bukankah ini burung peliharaanmu? Tanya Wan Fei Yang. Lun Wanji menganggukkan kepalanya berkali-kali. Bibirnya mengembangkan senyuman. Dia menyambut burung yang disodorkan oleh Wan Fei Yang dan memasukkannya kembali ke dalam sangkar. Terima kasih. Kebetulan kedua burung itu menemplok di pundakku. Lain kali harus lebih berhati-hati. Kata Wan Fei Yang. Lun Wanji mendelik sekilas ke arah Gisong. Orang tua itu memalingkan wajahnya dan melampiaskan kekesalannya kepada Wan Fei Yang. Untuk apa kau masuk lagi ke sini? Cepat pergi. Pergi, bentaknya kasar. Wan Fei Yang cepat-cepat mengundurkan diri. Changsong menyusulnya. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk keluar dari kamar itu. Tapi dicegah oleh Gisong. Kau sudah kalah. Bagaimanapun kau harus dihukum? Bukankah kau mengatakan? Sebuah ingatan melintas di benak Changsong. Omong kosong, kau yang kalah, sahutnya. Kedua ekor burung itu. Kalau benar-benar bisa terbang tinggi, bagaimana mungkin bisa menemplok di pundak Wan Fei Yang? Mendengar kata-kata itu, malah hati Gyoksu yang tergerak. Di sebuah gedung yang sudah hancur dan tidak terpakai lagi, manusia tanpa wajah duduk di atas sebatang kayu. Di hadapannya terdapat seonggok api unggun. Matanya menatap cahaya api dengan termangu-mangu. Entah apa yang dipikirkannya. Udara malam sejuk. Tiba-tiba terdengar kepakan sayap burung di angkasa. Dalam waktu singkat, burung itu sudah menukik ke arah api unggun. Manusia tanpa wajah itu mengulurkan tangannya dan menangkap burung tersebut. Ia mengambil secarik kertas yang terikat pada kaki burung dan membukanya. Tulisan yang terdapat di kertas itu tidak banyak. Manusia tanpa wajah membacanya sekilas kemudian meremas kertas itu dan dilemparkannya ke dalam api unggun. Dalam sekejap mata kertas itu berubah menjadi abu. Manusia tanpa wajah itu mengibaskan tangannya dan burung tadi pun terbang kembali. Tubuhnya sendiri langsung melesat melalui tembok yang sudah hancur dan menghilang dalam kegelapan malam. Lun Wanji baru sadar bahwa burungnya sudah berkurang 1 ekor. Dia segera menanyakannya kepada Fugyoksu.
Aku melihat sayap kedua ekor burung tadi sangat kotor, maka aku bermaksud memandikannya. Siapa tahu tanganku licin sekali sehingga yang seekor terlepas dan terbang. Sahut Fugyoksu dengan wajah bersalah. Lun Wanji bersungut-sungut mendengar keterangan itu. Aku tidak mau. Changsong segera mencari muka. Wanji tidak usah marah. Aku akan menghukum Gyoksu bermain harpa untukmu. Katanya. Hukuman yang pantas, hukuman yang pantas. Sahut Gyoksu cepat-cepat. Melihat tingkah laku Fugyoksu, Lun Wanji tidak marah lagi. Pokoknya harus memainkan lagu yang belum pernah kudengar sebelumnya. Tentu saja Fugyoksu menyetujuinya. Ting! Tang! Suara harpa berkumandang sampai di kejauhan. Wan Fei yang duduk di depan taman dengan punggung bersandar tembok. Dia mendengarkan dengan perasaan terbuai. Di tempat yang lebih jauh lagi, manusia tanpa wajah sudah mengganti pakaiannya dengan setelan berwarna hitam. Wajahnya juga diselubungi sehelai kain berwarna hitam pula. Dandanannya persis dengan dandanan Chi Xiong Tu Jin ketika mengajarkan ilmu silat kepada Wan Fei Yang. Tidak lama kemudian si manusia tanpa wajah melesat jauh menuju kamar Gisong dan Changsong. Langkah kakinya ringan sekali. Tampaknya dia sudah hafal sekali keadaan di sekitarnya. Oleh karena itu, sebentar saja dia sudah sampai di depan Wan Fei Yang. Suara harpa masih terus mengalun. Wan Fei yang tersentak. Telinganya menangkap langkah kaki seseorang. Lirih sekali. Matanya langsung mengedar mencari-cari. Pada saat itulah dia melihat manusia berpakaian hitam yang merupakan samaran manusia tanpa wajah. Suhu. Panggilnya lirih. Manusia berpakaian hitam itu menggerakkan tangannya. Sebatang ranting yang terikat sehelai kertas kecil melayang ke arah Wan Fei Yang. Anak muda itu segera menyambutnya. Matanya melirik sekilas. Kentungan ketiga, tempat biasa, di atas kertas itu hanya terdapat beberapa huruf saja. Wan Fei yang terpana. Dia mendongakkan kepalanya. Manusia berpakaian hitam itu sudah tidak tampak lagi. Suhu belum pernah memanggil aku dengan cara begini, pasti ada hal yang penting, pikirnya dalam hati. Irama harpa sudah berhenti. Gerakan tangan Fugyoksu juga terhenti di atas tali senar. Lun Wanji bagai tersadar dari mimpi. Gisong dan Changsong memuji terus. Kenyataannya Fugyoksu memang pandai memainkan harpa. Setelah sejenak, tiba-tiba Lun Wanji menuju meja dan mengambil sangkar burung. Foto aku, kasihan sekali burung ini. Tentu dia kesepian tanpa kawan. Bagaimana kalau kita melepaskannya saja dan biarkan mereka berkumpul kembali kelak, katanya menyarankan. Fugyoksu sama sekali kau tidak menyangka Lun Wanji akan mengeluarkan usul seperti itu. Dia menjadi tegang. Tidak. Usulmu tidak baik. Mengapa? Kau tidak mengerti. Burung yang terbang itu adalah jantannya. Yang betina masih ada di sini, yang jantan pasti akan kembali mencarinya. Benarkah? Apakah tidak memperhatikan bagaimana mereka saling menyayangi sehari-harinya? Lun Wanji menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku tidak merasakan apa-apa. Tentu saja. Usiamu masih muda, tukas Changsong. Kalau diingat lagi, cara terbang burung itu juga tidak lambat. Sekarang kau mengaku burung itu memang bisa terbang, sindir Gisong. Changsong terpana. Kau jangan mengusik aku. Aku sedang berpikir. Bagaimana caranya Wan Fei yang menangkap burung-burung itu? Fugyoksu segera mempergunakan kesempatan itu. Mungkin ginkangnya cukup tinggi, sahutnya. Wan Fei yang mana mungkin mengerti ginkang, protes Gisong. Kalau menanak nasi, dia memang ahlinya. Tapi, kalau dia memang tidak mengerti, bagaimana dia bisa menangkap kedua ekor burung itu sedemikian mudah, tanya Changsong. Lun Wanji menggeleng-gelengkan kepalanya. Seandainya dia mengerti ginkang, tentu sehari-harinya dia tidak akan menerima hinaan para suheng begitu saja, sahutnya. Itu yang disebut pandai menyembunyikan kepandaian, kata Gisong. Menurutku, dia tidak mengerti, sahut Changsong. Mengerti, dia pasti mengerti. Liong Wai Susiok tidak usah berdebat lagi. Kalau benar ingin tahu, coba saja. Mata Fugyoksu bersinar terang. Toh dia tidak pernah kemana-mana. Sepanjang hari selalu di luar.
Bagaimana cara kita mengujinya? Tanya Chang Song mendesak. Mudah sekali, kata Chang Song sambil mengerjapkan matanya. Aku mempunyai akal yang baik. Hanya saja kita memerlukan bantuan dari Wan Ji. Lun Wan Ji mendengarkan dengan mata terbelalak. Wan Fei yang masih duduk dengan punggung bersandar pada tembok. Matanya setengah terpejam. Tapi dia belum tertidur. Sebuah teriakan mengejutkannya. Siapa? Wan Fei yang melonjak bangun. Kepalanya menoleh ke arah kamar Gisong dan Chang Song. Suara tadi berasal dari sana. Dan dia dapat mengenali yang berteriak adalah Chang Song. Bersambung ke bab 16. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.